Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Anjani, NPM 130117073, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Nilai-nilai Akhlak dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Novel Dahlan karya Haidar Musyafa ini menceritakan tentang lika-liku Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memperjuangkan akidah semurni-murninya dan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini, yang pertama, bagaimana pendapat para ahli sastra tentang novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Yang kedua, bagaimana pendapat para ahli pendidikan tentang novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Yang ketiga, nilai-nilai akhlak apa saja yang terdapat pada novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Pendapat para ahli sastra tentang novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Menurut Abdul Munir Mulkan, Haidar Musyafa berhasil menyampaikan informasi yang sangat serius kepada kita sebagai pembacanya. Karena Haidar Musyafa menceritakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tanpa disadari, kita sebagai pembaca seperti berada dalam buku tersebut dan memerani tokoh-tokoh yang ada pada novel tersebut. Pendapat para ahli pendidikan tentang novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Menurut Haidar, novel ini sangat inspiratif, bisa menjadi panutan untuk muda-mudi sekarang agar bisa menjadi pelopor, lalu bisa meneruskan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan berbuah hasil yang baik. Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Nilai akhlak yang pertama yaitu ada akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada sabar, ikhlas, tawakal, dan syukur. Untuk perilaku sabar, dalam novel Dahlan karya Haidar Musyafa, ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan tempat mengaji untuk anak-anak yang tidak mampu. Tetapi langgar tersebut, masyarakat berpendapat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang mengajarkan anak-anaknya kepada yang sesat, padahal tidak. Lalu langgar tersebut dirobohkan oleh masyarakat, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap bersifat sabar. Untuk sifat syukur, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersyukur sekali ketika akhirnya bisa mendirikan Muhammadiyah dan bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Untuk tawakal, dia tetap bertawakal kepada Allah dan yakin dia tetap bisa mendirikan Muhammadiyah, dan terbukti beliau bisa mendirikan Muhammadiyah hingga saat ini tetap masih jalan. Selanjutnya ada akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada orang tua terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berkata lemah lembut kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ketika Dahlan ingin sekolah di sekolah Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan kepada Dahlan untuk sekolah ke Belanda itu. Tetapi Dahlan tidak menjadi marah kepada orang tuanya, dia tetap berbakti kepada orang tuanya seperti biasanya. Berkata lemah lembut, ketika itu Dahlan terlalu sore pulang mengaji. Ketika orang tuanya bertanya, dia dari mana? Tetapi Dahlan tetap menjawabnya secara lemah lembut untuk tetap menjaga hati kedua orang tuanya. Ada akhlak terhadap diri sendiri. Ada kerja keras, disiplin, giat belajar. Giat belajar. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat giat belajar
hingga dia bisa mendirikan Muhammadiyah sampai saat ini. Karena dia belajar ke Mekah, belajar kepada guru-guru yang ada di Kauman, belajar kepada guru-guru besar rekan ayahnya. Lalu dia disiplin waktu, disiplin memanajemen waktu, hingga dia bisa menjadi panutan kita semua. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang skripsi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.